Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersama kami kembali RRI 1 Pro 1 Pontianak 104,2 FM. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Pemuda Katolik sebagai suatu organisasi yang 100% Katolik, 100% Indonesia, Pro Ecclesia et Patria, berjuang untuk gereja dan tanah air, merupakan suatu ormas yang menjadi kelompok pemuda yang memperjuangkan prinsip-prinsip kebangsaan dan kekatolikan. Kita tahu bahwa gereja Katolik memberikan anugerah yang luar biasa untuk membentuk para pemuda sebagai harapan sekarang, baik bagi bangsa, negara, dan tanah air, serta bagi bangsa Indonesia. Dan ini menjawab bagaimana misteri dan makna hidup yang dijawab oleh pemuda Katolik. Pertanyaan mengenai makna hidup bukanlah hal yang baru. Pertanyaan itu selalu ada, namun demikian tampaknya pertanyaan itu menjadi jauh lebih sulit bagi manusia dewasa ini. Sebab kini manusia hidup di tengah-tengah lingkungan dunia yang terlampau luas. Lebih dari dulu, kini ia harus hidup dalam lingkungan yang tak terjangkau lagi olehnya. Dalam era sekarang, era media komunikasi informasi yang begitu luas, masyarakat dihadapkan kepada suatu tuntutan bagaimana untuk setia pada prinsip kehidupan, terutama para pemuda Katolik, setia kepada negara, bangsa, dan tanah air, dan setia kepada gereja Katolik. Terlebih lagi, dewasa ini banyak sekali tawaran yang ternyata menyodorkan jawaban berbeda-beda. Maka pemuda Katolik menjawab pertanyaan ini dengan satu tujuan, yaitu bagaimana berjuang bagi bangsa, negara, dan tanah air dengan mengisi kemerdekaan yang telah direbut bersama para pejuang, dan gereja Katolik memfasilitasi para pemuda Katolik dengan mendorong para pemuda untuk selalu pro ecclesia et patria. Bidang-bidang kehidupan seperti kerja, keluarga, rekreasi, politik, ilmu agama, dan sebagainya sering terasa tidak berhubungan lagi satu sama lainnya. Nah, ini memang dirasakan tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia pada saat sekarang ini merupakan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Maka pemuda Katolik menjawab itu dengan sesuai dengan Mazmur 32 ayat 9, di mana manusia seakan harus bernasib seperti binatang yang dikendalikan dengan kekang. Maka pemuda Katolik menjawab tantangan ini sebagai suatu bentuk bagaimana mengisi dan berjuang untuk membangun bonum comuni, kesejahteraan umum, demi tujuan cita-cita bangsa yang telah diproklamirkan oleh para pendiri bangsa atau the founding father. Dan untuk itu manusia, bukan karena manusia harus mati, melainkan karena ia tidak lagi dapat memilih arah hidupnya sendiri. Untuk itu perlu adanya ormas pemuda Katolik untuk mencapai tujuan bersama untuk mengisi pembangunan dan kesejahteraan umum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan pemuda Katolik ikut andil dalam terus merawat, memperkuat 4 pilar bangsa. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945,
yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam sistem sosial ekonomi, manusia hanyalah salah satu unsur yang harus menyesuaikan diri dengan putaran seluruhnya. Nah, ini juga merupakan suatu tantangan bagi pemuda Katolik. Adat istiadat serta tradisi tak lagi menjadi pegangan yang dapat memberi arti kepada hidup manusia. Banyak orang cenderung ke arah nostalgia dan pesimisme yang kelam. Maka pemuda Katolik, khususnya cabang Kota Pontianak, merevitalisasi, mengkaderisasi dirinya dengan pemilihan pengurus baru. Kita tahu bahwa telah terpilih pengurus baru tahun ini, dan pengurus baru ini mempunyai keinginan untuk memperkuat kembali pemuda Katolik di Kota Pontianak sebagai suatu bentuk pro ecclesia et patria, di mana terpilih Saudara Bambang dan Saudara Novatus sebagai pengurusnya. Kita masih menghubungi Saudara Bambang, mungkin ada kendala dalam komunikasi. Maka untuk itu, para pengurus pemuda Katolik menginisiasi suatu keinginan yang kuat untuk sinergis dengan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Pontianak, dan juga di lintas vertikal, yaitu dengan Bimas Katolik Kota Pontianak di Kementerian Agama Kota Pontianak, memberikan informasi dan data-data untuk membangun sinergisme dalam membangun usaha bonum komune, kesejahteraan umum, baik kesejahteraan jasmani dan rohani, serta mampu untuk memberikan masukan-masukan yang membangun, yang konstruktif bagi perkembangan bangsa dan negara, khususnya di Kota Pontianak. Maka pemuda Katolik memaknai hidup tidak dapat ditentukan di dalam masa lampau. Artinya masa lampau yang adalah sesuatu yang mungkin sia-sia harus dibangun dengan sesuatu yang berdaya guna, berdaya saing. Masa lampau merupakan suatu sejarah, tetapi masa lampau yang tidak membangun bonum komune merupakan suatu hal yang harus diperbaiki di masa sekarang. Hidup mendapat maknanya dalam penghayatan hidup sendiri. Hidup mempunyai arti bagi orang yang menghayati hidupnya sendiri. Karena itu pertanyaan tentang makna hidup sebenarnya baru muncul bila manusia mulai sangsi atas kemampuan dirinya untuk menghayati hidupnya sendiri. Jadi jawaban-jawaban yang ditampilkan oleh pemuda Katolik pada masa sekarang merupakan suatu makna hidup untuk menjawab dan menghayati hidupnya sendiri sebagai suatu organisasi, khususnya organisasi yang pro ecclesia et patria. Wadah ini merupakan suatu wadah yang positif bagi seluruh kaum muda Katolik yang ingin berpartisipasi dalam membangun bangsa Indonesia dengan memperkuat dan ikut andil dalam pemuda Katolik. Makna hidup juga tidak tergantung pada keuntungan atau keberhasilan. Pemuda Katolik menjawab makna hidup ini dengan bagaimana mengisi waktu mereka ketika kesempatan itu hadir. Karena hidup pemberian Tuhan itu adalah anugerah, maka pemuda Katolik membangun bonum comuni dengan memberikan input atau masukan yang positif, baik bagi gereja dan juga bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pemuda Katolik yang merupakan suatu wadah, mereka membangun makna hidup dengan percaya dan menerima hidupnya. Jadi kelompok
orang-orang yang bersatu dalam organisasi ini, yang beriman Katolik, beragama Katolik, dalam kemudaannya, percaya dan menerima hidupnya. Untuk dapat mengartikan dan memberi makna kepada hidup. Dan ini merupakan pertanyaan yang sama bila manusia hanya mencari sukses dan mengidentikan dirinya dengan proyek hidup dan cita-cita tertentu. Jadi pemuda Katolik tidak ingin hanya mencari sukses dan mengidentikan dirinya dengan proyek hidup dan cita-cita tertentu. Justru pemuda Katolik bercita-cita untuk terus bersama negara kesatuan Republik Indonesia ini, memperkuat 4 pilar bangsa, dan pada masa sekarang, era sekarang, moderasi beragama dibangun untuk mendukung atau pintu masuk dalam toleransi, dalam keadilan, dan dalam keterbukaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam hidup di dunia yang semakin berkembang ini, manusia dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang perkembangan dunia modern ini. Nah, pemuda Katolik juga membangun itu sebagai suatu ciri khas yang luar biasa. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebagai bentuk perjuangan visi misi pemuda Katolik. Dan itu merupakan suatu tujuan yang luar biasa. Di mana pertanyaan-pertanyaan tentang perkembangan dunia modern ini, tentang tempat dan peranan manusia di alam semesta, tentang arti usaha-usahanya baik secara perorangan maupun bersama-sama, dan akhirnya tentang tujuan terakhir dunia dan manusia ini. Gaudium et Spes artikel 3. Nah, pemuda Katolik mengacu perjuangannya pada dokumen-dokumen gereja dalam mengisi dan juga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemuda Katolik berada dalam posisi di mana dan akan dibawa kemana? Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh para pemuda Katolik. Apakah masih ada tempat untuk saya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pemuda Katolik dimanapun berada, pemuda Katolik membuka diri untuk seluruh pemuda yang berusia 18 tahun ke atas untuk dapat bergabung dengan pemuda Katolik, dan mereka memiliki program Mapenta, masa penerimaan anggota, di mana Mapenta itu adalah membuka diri untuk membangun pemuda Katolik menjadi lebih solid dan kompak. Adakah manusia ditakdirkan untuk ikut-ikutan saja, bahkan tanpa mengetahui tujuannya? Masih adakah rasa persaudaraan di antara manusia? Nah, ini yang dipertanyakan oleh pemuda Katolik untuk orang-orang muda yang mendengarkan acara ini. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang harus dijawab oleh diri kita masing-masing. Di Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih adakah rasa persaudaraan di antara manusia? Sama seperti apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus tentang dokumen persaudaraan bersama Imam Besar Mesir, Imam Besar Kairo. Bagaimana menjawab ini? Dan ini adalah suatu PR yang harus dijawab oleh pemuda Katolik. Masih adakah rasa persaudaraan di antara manusia? Dunia adalah panggung sejarah manusia yang ditandai oleh kegiatan-kegiatannya, oleh kegagalan dan keberhasilannya, yang diimani sebagai ciptaan Allah yang jatuh dalam perbudakan setan namun dibebaskan oleh Kristus. Gaudium et Spes artikel 2. Nah, ini merupakan suatu semangat yang mesti dijawab oleh pemuda Katolik dimanapun berada.
Dunia seperti itu mau dibangun ke arah mana? Jawabannya ada di tangan kita. Kita ingin hidup yang baik, bonum comune, maka kita harus mempertahankan dan memperjuangkan terus-menerus 4 pilar bangsa dan moderasi beragama di negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya Indonesia masih ada dan tetap ada. Dunia seperti itu mau dibangun ke arah mana? Arti hidup berkaitan dengan arti dunia dan manusia bersatu dengan alam semesta. Sama seperti pemuda Katolik berada di suatu perjalanan untuk membangun negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan 4 pilar bangsa, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk itu 4 pilar bangsa itu merupakan sesuatu yang harus menjadi fundamen atau dasar serta semangat yang terus-menerus digelorakan dalam Pro Ecclesia et Patria. Manusia bukan hanya penghuni dunia dan alam semesta, manusia mengolahnya, hidup darinya, dan bertanggung jawab atasnya. Oleh Tuhan, ia diberi kepercayaan untuk ikut menciptakan dunia, maka dunia harus senantiasa baru dan semakin sesuai dengan tujuan hidup manusia. Nah, inilah semangat pemuda Katolik dalam membangun Ormas Pemuda Katolik, khususnya di kota Pontianak, bagaimana kita hidup rukun, damai, dan sejahtera, toleran, terbuka, untuk kesejahteraan umum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam dunia macam ini, Tuhan mempercayai manusia menentukan nasibnya sendiri. Dan nasib itu adalah bagaimana memaknai hidup itu dan mengisi hidup itu dengan semangat Pro Ecclesia et Patria. Demikianlah Lentera Minggu Katolik kita pada hari ini. Kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan narasumber Ketua DPC Pemuda Katolik Kota Pontianak karena kendala teknis. Untuk itu mungkin di lain kesempatan dan lain waktu kita akan lebih menggali pemuda Katolik sebagai bentuk memaknai hidup dan bertanggung jawab akan kehidupan itu untuk Pro Ecclesia et Patria demi gereja dan tanah air. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup Lentera Minggu Katolik kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertata dalam surga, Engkau tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami perbuat. Para orang muda ini bergabung dalam Pemuda Katolik, tujuannya adalah untuk mencintai Dikau dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, dan sepenuh kekuatan, dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Terutama mencintai gereja dan tanah air sebagai bentuk cinta kepadamu. Kasih yang sempurna adalah kasih Yesus Kristus yang mempersatukan kami dan memperjuangkan kehidupan menebus dosa-dosa manusia. Dalam masa Prapaskah ini kami bersyukur dan berterima kasih atas masa retret agung pertobatan ini. Semoga kami para pemuda Katolik dimanapun berada selalu ikut andil dan berpartisipasi dalam membangun kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan selalu setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai bentuk cinta kami kepadamu. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan berajai hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam. Mari kita dengarkan satu pujian. Dan terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.